Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, semoga tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Pada kali ini kita akan mempelajari salah satu topik dalam materi transformasi geometri, yaitu dilatasi. Dilatasi yang lebih dikenal dalam sehari-hari adalah perkalian. Perkalian di sini bisa berupa perbesaran maupun perkecilan. Kompetensi dasar yang akan dicapai terkait dengan materi transformasi geometri ini termasuk topik dilatasi adalah menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran topik dilatasi kali ini adalah sebagai berikut. Ini setelah mempelajari topik dilatasi, siswa-siswi sekalian diharapkan dapat mengidentifikasi, menentukan, menyelesaikan, dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Kita ingat kembali terkait dengan materi ataupun topik dilatasi. Dilatasi atau perkalian adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran, bisa perbesaran ataupun perkecilan, suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Jadi mengubah ukuran bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala atau faktor dilatasi. Pusat rotasi dapat di titik O 0,0 atau di salah satu titik selain 0,0, misalkan di P, A, B. Ini contoh dari dilatasi. Ini misalkan gambar bus dengan miniatur busnya. Tentu di sini antara bus dan miniatur bus mempunyai ukuran yang berbeda, tetapi bentuknya sama ya, sama-sama bentuk bus, hanya saja ukurannya yang berbeda. Contoh lainnya adalah pas foto, yang kita ketahui bahwa ukuran pas foto bermacam-macam, tetapi bentuknya kan tidak berubah. Misalkan foto seseorang diperbesar ataupun diperkecil, tidak akan berubah bentuknya, hanya saja ukurannya yang berubah, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Mari kita diskusikan masalah yang ada pada dilatasi ini. Misalkan ini tadi gambar bus dan juga gambar miniatur busnya. Seorang pengrajin akan membuat miniatur bus dengan panjang 61 cm. Berapa ukuran lebar dan tinggi miniatur bus yang akan dibuat tersebut jika miniatur bus merupakan dilatasi dari ukuran bus umumnya di Indonesia? Sebagai catatan, ukuran panjang bus di Indonesia rata-rata 1220 cm, lebar 250 cm, dan tinggi 350 cm. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita buatkan ilustrasinya terlebih dahulu sebagai berikut. Ini kita buat ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan salah satu penerapan dilatasi pada miniatur. Di sini misalkan miniatur bus. Yang pertama, pada miniatur bus, apakah ukurannya sama dengan bus? Kalau ukurannya jelas berbeda ya. Kemudian, apakah bentuknya sama dengan bentuk bus? Bentuknya sama, hanya ukuran yang berbeda. Yang kedua, apa sifat yang berlaku pada dilatasi? Ya tadi yang berkaitan dengan yang pertama tadi. Ukurannya berbeda, tapi bentuknya sama. Tetap sama-sama bentuk bus. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi dilatasi? Masih ingat ya, tadi sudah disampaikan bahwa dilatasi dipengaruhi oleh pusat dilatasi dan faktor skala. Perbesaran ataupun perkecilannya berapa? Di sini misalkan pusat dilatasinya adalah 0,0. Nah, di sini faktor skalanya 0,2. Kita coba di sini. Ini ukuran busnya ya. Misalkan panjangnya 16. Nanti untuk ilustrasi kita ilustrasikan
panjangnya 16. Kalau masalah tadi panjang miniaturnya diketahui, ini ya, panjang miniaturnya diketahui 61 cm dan panjang busnya adalah 1220 cm. Kita bahas ilustrasinya dulu. Ini faktor skalanya. Misalkan kita kalau faktor skalanya 1, maka ukurannya sama ya, antara miniatur dengan busnya ukurannya sama. Kemudian kalau miniatur kan diperkecil ya. Misalkan kita ambil yang berapa? 0,4 misalkan. Kalau 0,4 demikian. Panjang bisnya 16, maka panjang miniaturnya adalah 6,4. Nanti kita bisa kaitkan antara faktor skala, panjang base dan panjang miniatur. Bisa kita ubah lagi, misalkan kalau 0,8 faktor skalanya, kalau diperkecil lagi tadi 0,4 sudah, kalau 0,2 misalnya 0,1 lebih kecil lagi, 1,6, 0,2 saja ya, 0,2. Misal faktor skalanya 0,2 atau yang lebih lagi 0,1 aja ya, 0,1. Maaf, 0,1 ini. Kalau faktor skalanya 0,1, maka panjang miniaturnya adalah 1,6. Langkah keempat, bagaimana menentukan ukuran miniatur bus? Tadi sudah diketahui ukurannya ya. Kalau ini yang diketahui ukuran panjang busnya, kemudian faktor skalanya 0,1. Bagaimana menentukan 1,6 ini dari mana? 1,6 kita tentukan sebelum kita menentukan solusi dari masalah tadi ya. Di sini diketahui panjang busnya P-nya adalah 16. Faktor skalanya 0,1. Atau kita coba menentukan faktor skala dulu ya. Ini menentukan ukuran miniatur. Ukuran miniatur tidak apa. Kemudian faktor skalanya karena diketahui 0,1 ya. 0,1, maka P aksen atau panjang miniatur itu 1,6 ya. 1,6 diperoleh dari mana? Dua ukuran ini kita apakan agar memperoleh 1,6. Ya, dua ukuran itu kita kalikan 0,1 dikali 16, sehingga tadi panjang miniaturnya adalah 1,6. Kalau faktor skalanya misalkan tidak 0,1, ya bisa kita tentukan lagi ya. Nanti faktor skalanya 0,4, 0,5. 0,5. Sini kita tentukan 0,5. Apakah akan berlaku juga sifat tadi? Di sini panjang miniaturnya adalah 8 satuan. 8 ini bisa diperoleh dari 0,5 kali 16. Gitu ya. Jadi panjang miniatur bisa diperoleh dari faktor skala dikali panjang sebenarnya. Ya, ini kalau kita akan menentukan ukuran miniatur ya, panjangnya. Sekarang kalau misalkan yang diketahui adalah ukuran panjang bisnya dan juga panjang miniaturnya, maka kita harus menentukan ukuran faktor skalanya dulu atau K. Dari sini ya, dari sini bisa kita peroleh ya. Maka P aksen sama dengan K kali P.
Ya, dari persamaan ini P aksen sama dengan K kali P, maka kita bisa menentukan persamaan lain, yaitu untuk menentukan K. K sama dengan P aksen per P. Jadi ukuran atau faktor skala adalah perbandingan ukuran bayangan atau miniatur dengan ukuran sebenarnya atau ukuran piece-nya. Ya, persamaan ini kita akan gunakan pada masalah tadi untuk menentukan solusinya. Ya, kita kembali ke masalah semula. Di sini diketahui panjang miniaturnya adalah 61 cm dan panjang sebenarnya 1220 cm. Kita tentukan dulu faktor skalanya ya. Sini P sama dengan 1220, P aksen 61 cm. Maka kita bisa memperoleh nilai K sama dengan P aksen per P sama dengan 61 per 1220 cm sama dengan 1/20. Jadi faktor skala atau K-nya adalah 1/20. Nilai K ini yang akan kita gunakan untuk menentukan ukuran lebar dan tinggi miniatur piece. Di sini dengan K dengan 1/20 kita bisa peroleh lebar miniatur dan tinggi miniaturnya. Diketahui L-nya 250 cm dan tingginya 350 cm. Maka kita bisa tentukan tinggi miniatur adalah 1/20 kali 250 cm sama dengan ya 12,5 cm. Dan tinggi miniaturnya adalah 1/20 dikali dengan 350 cm sama dengan 17,5 cm. Ya, ini perlu diperhatikan untuk bagaimana menentukan faktor skalanya jika diketahui ukuran objek dan ukuran bayangan atau miniaturnya. Ya, itu ya pembelajaran kita pada kali ini. Ya, kesimpulan apa yang dapat kita peroleh pada pembelajaran kali ini? Tentu yang pertama terkait dengan dilatasi itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran tanpa mengubah bentuknya ya. Apa sifat bayangan hasil dilatasi? Karena tadi mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk, maka bentuknya tetap, bentuk bayangan tetap atau sama dengan bentuk objek yang didilatasi. Yang kedua, ukuran bayangan atau hasil dilatasi berbeda atau tidak sama dengan ukuran objek yang didilatasi. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ya, itu pembelajaran kita pada kali ini. Silakan dipelajari kembali terkait dengan materi transformasi geometri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.